video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi sara'al Islam fasahala wa sari'ahu liman warada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahu azim. Surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Utama dan yang paling terutama sekali tiadalah seindah kata yang kita ucapkan selain daripada memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nikmat Allah begitu banyak kepada kita. Kemudian daripada itu selawat iringan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh tauladan yang Rasul berikan kepada kita. Bermohon kita kepada Allah syafaat di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Berdasarkan firman Allah yang telah khatib bacakan pada awal khutbah kita tadi, di dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kata Allah, kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Fasholli li rabbika wanhar, maka untuk itulah salatlah engkau kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu wahai Muhammad, dia akan terputus dari rahmatku, kata Allah. Shadaqallahu azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Kita maknai ayat itu, surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara ini jamaah Jumat rahimakumullah, Al-Kautsar itu apabila kita lihat dari segi artinya adalah nikmat yang banyak, bukan rezeki yang banyak.
Mana yang nikmat itu? Sebagian ulama menjelaskan nikmat itu adalah taman, keindahan sungai yang ada di surga atau di dunia ini. Kemudian apalagi yang nikmat itu, kata sebahagian ulama, ada yang dinamakan dengan keturunan, nikmat juga. Dan ada pula yang mengatakan kesehatan, nikmat juga. Itu nikmat. Nah, karena begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, apa kata Allah? Fasholli li rabbika wanhar. Yang disuruh kita oleh Allah, yang diwajibkan kepada kita adalah salat kepada Tuhan, kepada Allah. Kemudian diperintahkan lagi kepada kita, berkurbanlah. Sebentar lagi akan kita jelaskan tentang. Nah, kemudian orang yang membencimu wahai Muhammad, dia akan terputus dari rahmat Allah. Kita maknanya ya itu asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu kalau kita lihat dari Al-Kautsar itu adalah suatu taman yang berada di surga. Asbabun nuzul ayat itu dikala Rasulullah sedang bersedih. Mengapa beliau bersedih? Ketiga anak beliau yang laki-laki, Qasim, Abdullah, dan Ibrahim, semuanya meninggal. Semuanya meninggal. Jadi di antara kaum Quraisy pada waktu itu mencemoohkan beliau, bahwa Rasulullah Muhammad ini adalah orang yang tak punya keturunan. Dan ini juga dijelaskan dengan cerita Al-As bin Wail. Siapa Al-As bin Wail itu? Ketika Rasulullah SAW keluar dari masjid, datanglah Al-As bin Wail berpapasan dengan beliau. Siapa Al-As bin Wail itu? Al-As bin Wail itu adalah orang yang bermuka dua, menuduhkan kawan sairnya, mangguntiang dalam lipatan, kini yo beko indah, orang munafik. Ketika beliau berpapasan dengan Rasulullah, bercerita agama, seolah-olah dia taat, seolah-olah. Tanya Al-As bin Wail itu pada saat sekarang ini. Nah, ketika Al-As bin Wail ini datang ke tempat itu, para kaumnya atau golongannya ditanya oleh temannya Al-As bin Wail, dengan siapa engkau bercanda, dengan siapa engkau berpapasan, dengan siapa engkau bersama? Jawab Al-As bin Wail, ambo samurang nan putih keturunan. Hati-hati kita, intinya di sini dalam waktu yang singkat ini Bapak-bapak saudara jamaah Jumat rahimakumullah, jangan sekali-kali menghina saudara kita. Jangan sekali-kali menghina menantu kita. Jangan sekali-kali menghina pemilik kita. Dia tidak punya keturunan, kita baca segala macamnya. Jangan, ini sudah terjadi pada Rasulullah. Nah, bagi saudara-saudara kami, bapak-bapak, saudara ini jamaah Jumat rahimakumullah, belum diberi amanah oleh Allah, belum diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rajinlah salat dan berdoa kepada Allah, dan ikutlah selalu untuk berkorban. Bagi Allah tak ada yang tak mungkin. Ibrahim umur 75 mendapatkan keturunan. Itu segelintir tentang makna daripada ayat, padahal banyak hal-hal lain yang terkandung di dalam surat Al-Kautsar. Kembali kita kepada judul. Kebaikan daripada kurban. Nah, bapak-bapak saudara ini jamaah Jumat rahimakumullah, sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang sangat istimewa, tamu yang sangat agung,
yang dinamakan dengan hari raya kurban, yang dinamakan dengan hari raya Idul Adha. Lah 10 tahun sampai kini ko nanawa antaro iyo jo indak saja ikut kurban iya apa indak, iya apa indak, karena ianya yang dahulu ndaknya yang terakhir sampai saat sekarang ini kita belum ikut sebagai peserta kurban. Untuk itu marilah kita bacakan atau kita maknai atau kita terjemahkan atau kita nasihat tentang kebaikan daripada kurban itu. Yang pertama, kebaikan daripada kurban itu ditinjau dari segi bulu hewan kurban. Rasulullah di dalam hadis beliau ditanya oleh Zaid bin Arqam, wahai Rasulullah, apa itu kurban wahai Rasulullah? Kata Zaid bin Arqam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurban itu sunnahnya bapak engkau Ibrahim. Sunnahnya bapak engkau Ibrahim. Panjang lagi sejarahnya. Nah, kemudian ditanya lagi oleh Zaid bin Arqam ini, wahai Rasulullah, kok ikut ambo berkorban apabila saya ikut sebagai peserta korban wahai Rasulullah? Apa yang saya dapatkan dari kurban itu? Kata Rasulullah, dari setiap rambut helai kurban itu satu kebaikan. Said Al-Kambi ini bertanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimana pula dengan bulu-bulu hewan kurban itu wahai Rasulullah? Setiap helai bulu hewan kurban itu satu kebaikan. Banyak bapak-bapak saudara yang diambil. Jangankan bulunya, rambut hewan kurban itu saja sampai saat sekarang ini belum ada kita yang sanggup untuk menghitung. Itu yang pertama. Untuk itu mari kita ikut di dalam peserta ibadah kurban. Kemudian yang kedua, kurban itu adalah ciri keislaman seseorang. Kalau kita tahu semenjak dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua Rasulullah itu melaksanakan ibadah kurban. Nabi Ibrahim berbagai macam percobaan, berbagai macam persoalan, sehingga Rasulullah di dalam hadis beliau mengatakan, man kana lahu sa'ah malam yudihi, man kana lahu sa'ah falam yudihi fala yaqribanna musallana. Siapa yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, kemudian dia tidak mau untuk berkorban, kata Rasulullah, jangan dekati tempat salatku, jangan ikuti tempat salat kami. Artinya, kata Rasulullah, kalau boleh kita berkata di dalam larangan itu, jangan sholat bersama kami ketika sholat hari raya Idul Adha. Ba'a kita sekarang ini bapak-bapak saudara di jamaah Jumat rahimakumullah, kadangkala kita tidak ikut di dalam pelaksanaan ibadah kurban. Kita mampu dan kita diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, kadang pula kita puluh nan maga nan magian, awak puluh nan manantuan ukurannya, padahal kita mampu. Kalau kita kaitkan dengan hadis Rasulullah ini, kira-kira bapak-bapak saudara jamaah Jumat rahimakumullah, sedangkan orang yang diberikan kelapangan rezeki ini jangan mendekati tempat salatku, kata Rasulullah. Sekarang awak yang maga yang magihan itu yang kedua. Jadi bapak-bapak yang iya ndak, yang iya ndak tadi mudah-mudahan menjadi iya. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, ibadah kurban itu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Pernah di dalam suatu hadis, Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, wahai junjunganku,
apa amalan yang paling baik pada bulan Zulhijjah ini? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menyembelih hewan kurban. Belum sampai darah daripada hewan kurban yang kita sembelih itu belum menyentuh tanah pada waktu itu, ibadahnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan ikhlas lillahi taala. Sehingga di dalam hadis Rasulullah mengatakan kiyaru ummati yudahun wasiraru ummati la yudahun. Umatku yang jelek sejelek-jelek umatku, kata Rasulullah, umatku yang diberikan nikmat yang banyak dan diberikan kelapangan rezeki dan rezekinya yang luas yang diberikan oleh Allah, tidak namun untuk ikut berkorban, itu yang sejelek-jeleknya. Dan sebaik-baik umatku, kata Rasulullah, wa khiyaru ummati, dan sebaik-baik umatku, kata Rasulullah, umatku yang ikut berkorban. Jadi di dalam bulan Zulhijjah, bapak-bapak saudara jamaah Jumat rahimakumullah, seburuk-buruk umatku, kata Rasulullah, mampu mempunyai kelapangan rezeki, mempunyai nikmat yang banyak, ndak namun berkorban, itu seburuk-buruk. Tetapi orang yang ikut berkorban, walaupun ini kalau kita kaji mungkin barangkali karena waktu pada Jumat ini waktunya sangat terbatas, untuk itu bapak-bapak kita ambil kesimpulannya saja. Bapak-bapak saudara ini jamaah Jumat rahimakumullah yang belum menentukan untuk ikut sebagai pelaksana atau ikut sebagai peserta korban, yang belum menentukan iya ndak juga pada saat sekarang ini, mudah-mudahan insya Allah dengan adanya kebaikan dari korban ini, yang ndak itu menjadi ya, ndak menjadi iya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahillazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya khadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkar
ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.